Masih, real count masih berjalan ya? Iya, oke. Ada asumsi yang kemudian sejumlah gerakan bahkan muncul nih dari 01, 03 yang kemudian mereka para pendukungnya teriak-teriak, "Ya menang, jelas lah curang." Nah, gimana tuh Mas Bud? Saya kira pernyataan itu juga pernah kami dapat dulu waktu dari pendukung Pak Prabowo tahun 2019. ya, kita pernah dapat waktu Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo untuk kedua kalinya. Jadi biasa-biasa saja. Saya kira Mas Ganjar juga pernah waktu memenangkan Pilgub Jateng protes-protes seperti itu. Juga Mas Anies waktu mengalahkan Mas Ahok dalam Pilgub DKI juga pernah mengatakan itu. Bahkan Mas Anies pernah waktu menjadi timnya Pak Jokowi tahun 2014 pernah mengatakan begini, kalau nggak percaya quick count sama aja kamu nggak percaya dengan tes darah, ya kan? Which is itu satu analogi yang bagus, ya. Jadi menurut saya kita tunggu saja. Betul, saya sepakat. Proses legalistiknya, formalnya ada di KPU. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam politik ada kaidah-kaidah ilmiah yang dimungkinkan oleh adanya quick count, sampel, ada exit poll, yang memang ini nyambung dengan tren survei kita kemarin. Ya memang Pak Prabowo, Mas Gibran kan memang sudah mulai masuk pada 3 minggu terakhir, jika tidak keliru, angka 50% lebih kan? Iya, tapi jauh hasil quick count-nya di atas dari survei bahkan ya? Bahkan jauh lebih survei. Persoalannya di mana tuh kok bisa ada lompatan? Saya pernah bilang bahwa kemenangan 58% ini sebagian besar hadiah dari kaum Z, generasi Z dan milenial. Bukan hadiah dari Pak Jokowi ya? Pak Jokowi ya Pak Prabowo nggak malu-malu mengatakan, bahkan bilang saya nggak malu mengatakan saya ingin meneruskan Pak Jokowi. Sehingga orang berpikir bahwa Pak Jokowi melakukan hal yang baik, approval rate ya, tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Jadi kira-kira itu yang gini Livi, ada hampir 80% orang Indonesia yang puas dengan Pak Jokowi, tapi belum puas banget. Kenapa belum puas banget? Karena udah mau selesai. Ada kerjaan Pak Jokowi harusnya 10, baru selesai sampai 7, tapi udah selesai. Sehingga orang langsung berpikir, asosiasi, Pak Prabowo akan menuntaskan 3 sisa terakhir. Kira-kira begitu. Sehingga, satu, faktor Pak Jokowi di situ. Kedua, saya melihat pemilih generasi Z ini kan ada masalah-masalah yang membuat mereka merasa ada kesamaan nasib nih dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di dalam debat, Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo, ini sering jadi bahan bully dari paslon 1 dan paslon 3, dikasih nilai 5, dikasih nilai 11, kita pikir tadinya di atas 10, katanya 11 dari 100. Bagi kaum generasi Z, itu sensitif. Ini kan generasi yang tahu betul kehidupan media sosial saat dibully seperti apa. Jadi generasi Z ini akan ada merasakan, kayak Pak Prabowo nasibnya kayak gue ya, dibully ya. Sehingga ada empati bagi generasi Z yang mungkin nggak terlalu cerewet ngomongin politik. Ya udahlah, aku pilih orang yang sama-sama nasibnya kayak gue, yang suka dibully, nggak suka dibully. Mental health-nya terganggu, yang hidup dalam toxic relationship, kira-kira begitu ya, hubungan yang rumit dan beracun. Pak Prabowo mengalami itu dalam hubungan dengan 1 dan 3. Gue pilih dia deh. Satu itu, empati terhadap mereka yang punya kesamaan nasib dibully. Satu. Kedua, generasi Z juga adalah generasi yang simple, gak ribet. Mereka juga mungkin tahu bahwa entah putaran 1 atau putaran 2, toh yang menang kemungkinan besar Pak Prabowo Mas Gibran juga. So, kenapa harus repot-repot 2 putaran? Nah, berpikir bukan simplistis, tapi berpikir yang simple, bukan simplistis ya. Berpikir sederhana tapi efisien dari generasi milenial ini membuat mereka berpikir, ya sudah, ketimbang harus menunda hal yang sudah pasti, padahal yang pasti yang sudah ada, gua pilih deh yang memang kemungkinan menangnya tinggi.